Selamat siang semuanya. Ya, semuanya di sini konco-konco dari TP1. Ya, dan para UMKM serta Bapak Ibu dosen yang berada di sini. Kembali lagi kita bersama kita di sini merupakan sharing session dari alumni kita. Ya, yang pasti di sini kita ada satu kursi kosong ya. Kita ada talk show habis ini. Pasti ya ini manusia ya bentuknya ya. Iya, Mas, ya. Oke. Siapa lagi? Kita belum kenalan diri nih. Oh iya. Oke, kembali sama kita. Perkenalkan aku Anggi. Dan aku Jeremy di sini. Nah, kita akan membawakan satu tema yang emang benar-benar kayak menarik banget nih buat kita. Salah satu narasumber kita ini merupakan bisnismen ya Kak ya, bisnismen. Langsung saja kita sambut Bapak Gilang dari owner dari Periksain. Silakan Pak, silakan duduk. Oke, selamat siang Mas Gilang. Mungkin sebelumnya nih orang-orang di sini belum tahu nih siapa nih Mas Gilang. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu kali ya Mas ya. Siang Mbak Anggi, Mas Jeremy, terima kasih waktunya. Saya Gilang Pratama, dulu juga di Ciputra S2, sekarang kita kegiatannya di Digital Startup, asal Surabaya asli. Gitu. Surabaya asli. Mungkin boleh ceritain dikit soal mungkin latar belakangnya, mungkin soal pekerjaan dan lain-lainnya mungkin. Jadi secara pribadi dulu saya backgroundnya di kedokteran dulu. Oh, kedokteran. Iya, jadi kita di kedokteran tahun S1-nya dalam perkembangan kita pengen belajar lebih nih, untuk tahu gimana caranya biar bisa membantu masyarakat yang lebih luas dengan cara memberikan manfaat yang lebih seperti itu. Jadi dari kedokteran, setelah kedokteran kita lanjut ke Ciputra ngambil bisnis untuk belajar nyari lingkungan yang mendukung biar apa yang kita inginkan terutama dalam dunia bisnis bisa lebih mudah dipahami dan dicapai. Oke, kalau boleh tahu kalau kedokterannya dulu spesialis apa? Dulu cuman sampai dokter umum aja. Jadi ya dokter umum. Saya kerja kurang lebih 3 tahun waktu itu di hampir 3 tahun di salah satu puskesmas di Jawa Timur. Oke. Dan dari situ kita ada pencerahan di mana menemukan banyak masalah ataupun yang bisa menjadi kesempatan. Opportunity ini yang kita coba rangkai di periksain.id ini untuk memberikan dampak yang lebih positif ke masyarakat. Oke, berarti dari dokter nih backgroundnya Mas Gilang ya? Betul. Background dari dokter ke bisnis. Nah, Betul. itu kayak kalau orang berpikir kok nggak jadi dokter aja gitu mungkin. Tapi dari sini aku nangkap sih membantu orang nggak hanya dari dokter menjadi dokter gitu ya. Betul. Dalam kesehatan, tapi bisa dibelokkan ke bisnis. Itu ada hal apa nih yang buat Mas Gilang akhirnya berpikir belok jalur lain nih untuk membantu sesama kita? Jadi dulu ada singkat cerita waktu saya jadi dokter di puskesmas, kebetulan di salah satu gunung di Jawa Timur ini kita nemu nih ada beberapa masalah yang saya temui. Contohnya ada beberapa bahkan di Jawa Timur sendiri untuk akses kesehatan segala macam memang ada yang sudah terpenuhi, ada yang masih kurang. Dari data akhirnya kita riset, dari data yang kita kumpulkan mungkin ada dari total keseluruhan 64% orang di Indonesia masih sulit mendapatkan akses kesehatan, terutama di daerah yang mungkin remote ataupun non urban area lah. Dari situ saya berpikir nih, ini ketemu sama teman-teman, kita punya satu ide, kita godok, kita coba bootstrapping juga sampai kita calling investment di beberapa, akhirnya sampai hari ini yang alhamdulillah kita berjalan sudah, kalau periksainnya baru 2 tahun ya, 2 tahun, tapi untuk agenda digital yang lain kita
sudah kurang lebih jalan 4 sampai hampir 5 tahun. Di sini visi kita pengen dengan sampai kapanpun kita akan selalu hidup berdampingan dengan digital era yang kita harus combine dengan dunia kesehatan sehingga masyarakat ataupun orang-orang yang perlu dibantu bisa terbantu secara maksimal. Iya, Kurang berarti lebih seperti itu. berawal dari melihat kesulitan terjun di masyarakat ya Mas Betul. ya. Nah, menarik nih Mas. Periksain ini berarti awal terbentuknya kalau 2 tahun yang lalu di tahun pandemi ya Mas ya berarti. 2020 ya. Betul, waktu Pas pandemi. Nah, kenapa tuh Mas? Pada saat pandemi malah Mas Gilang berani nih buka bisnis. Karena dibandingkan orang-orang berbondong-bondong lagi save money atau ya aku takut pandemi atau apa gitu, malah Mas Gilang launching bisnis Iya, gitu. soalnya biasanya kan 2020 kan karena ya kena pandemi itu kan orang-orang kan ya, ibaratnya play safe lah ya, berusaha untuk bertahan. Tapi ini malah Mas Gilang berusaha untuk banting setir, coba hal yang baru, itu kenapa tuh Mas Gilang? Prinsipnya waktu pandemi itu kan 2020 awal ya, 2020 awal kita lihat banyak sekali orang yang membutuhkan akses kesehatan saat itu. Di mana rumah sakit banyak kita baca, mungkin beberapa fasilitas kesehatan mungkin overload ataupun ya limit lah atas bangunan dan segala macam. Kita coba waktu itu, udahlah atas niat yang baik, kita coba siapa tahu kita bisa bantu lebih banyak. Kita kumpulin beberapa teman-teman dari ada perawat, ada dokter juga, ada beberapa di nakes, tenaga kesehatan. Kita tawarkan untuk saat itu kita melakukan pelayanan sampai sekarang yang kita jalankan, yaitu intensive care tapi di rumah. Jadi di home care di rumah, ada yang monitoring semuanya. Jadi makanya saat itu kenapa kok kita berani, karena setelah lihat demand-nya, oh ternyata banyak nih orang-orang yang di luaran sana yang memang susah datang ke fasilitas kesehatan, entah jauh jaraknya ataupun memang tidak memungkinkan karena posisi fisik dari seorang tersebut. Jadi kita coba untuk mendatangkan tenaga kesehatan yang bermitra dengan kami, tentunya sudah memenuhi standar dari yang ditentukan oleh pemerintah dengan naungan yang legal sehingga bisa melakukan pelayanan di rumah. Jadi mulai saat itu tuh kita, oh ini kayaknya bisnis bisa kita kembangkan sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa kita bantu di luar sana. Berarti sistemnya ini selain membantu para tenaga medis, periksaan ini juga membantu masyarakat nih ya. Betul, Nah, betul. saya juga dapat pengalaman nih Mas. Waktu pas pandemi saya sakit, nggak berani ke rumah sakit. Nah, itu itu. mungkin peluang yang Mas Gilang tangkep ya. Betul. Keren banget ya Mas Jeremy ya. Iya benar sekali. Apalagi waktu itu pandemi awal-awal rumah sakit sempat sampai penuh-penuh banget itu ya. Iya. Itu dia. Banyak kalau ke rumah sakit banyak ininya persyaratannya yang harus dilalui. Kayak dulu aja tuh kalau mau jenguk aja ya, mau datang aja tuh harus dites dulu swab lah atau apalah kalau mau jenguk tuh kayak dites dulu penciumannya itu ada pernah tuh salah satu rumah sakit di Surabaya, saya nggak perlu sebut ya. Salah satu saya mau masuk, loh, coba kasih tisu, terus kasih cairan, ayo ini tebak ini bawa apa, kalau saya salah jawab gak boleh masuk saya. Mau masuk aja tuh kayak ada ujiannya itu, susah sekali, gak bisa masuk. Itu salah satu kendala dan akhirnya tangkap, jadi peluang ditangkap oleh Betul, Mas Gilang. kita tangkap di periksain ini untuk biar orang nggak repot lah gitu, untuk dapat sehat. Jangan takut untuk berobat di pengobatan medis khususnya di rumah sakit gitu. Menarik ya Mas. Yang ingin saya tahu nih Mas, untuk Mas Gilang sampai meyakinkan menangkap ada peluang nih, terus Mas Gilang yakin nih mau tangkap, itu gimana sih prosesnya? Apakah memang ada support atau memang lingkungannya mendukung atau memang ya udahlah gambling aja gitu? Pasti kita analisa pasar, kita mulai dari yang paling kecil ya. Jadi dulu periksain juga kita sebelum sekarang udah ada di App Store sama Google Play Store sama Google Play. Kita memang by WhatsApp dulu. Kita mulai dari yang kecil. Intinya produk yang kita tawarkan harus memenuhi atau menjawab tantangan yang ada di masyarakat.
Kalau sampai sekarang kita alhamdulillah per hari ini mungkin sudah sekitar 450.000 onboard user yang pernah pakai layanan kita. Baru dari situ kita lihat mapping nih, oh sekian berapa yang sudah pesen lebih dari sekian kali, kita pakai data analisa data kita, ya kita berani untuk calling investment ataupun fundraising untuk project-project kita selanjutnya. Yang penting bisnis modelnya setelah melalui beberapa tahap, kita harus validasi bisnisnya, kita harus cek kebutuhannya sesuai apa enggak dan lain sebagainya gitu. Kalau dari bau-baunya nih kayak pelajarannya Pak David nggak? Benar nggak sih? Waduh, marketing? itu Pak David ada nggak ya di sini? tidak terlupakan. Coba. Itu Bapak David yang terhormat. Belum hadir, dia belum hadir kayaknya. Oh iya. Mungkin nanti ya. Iya, wah pasti Pak David bangga banget nih kelihatannya. Ada hal yang dari kuliah yang bisa diterapkan sama Mas Gilang, akhirnya bisa Mas Gilang pakai untuk memulai suatu hal yang baru untuk membantu orang ya Mas. Betul. Nah, kalau yang boleh tahu nih, kita masuk ke arah startup, periksainnya, bisnisnya Mas Gilang. Ini berarti bisnis yang bangun ketika pandemi. Terus yang kedua adalah bisnis startup. Nah, sekarang image-nya orang startup itu kebanyakan ya udah bakal duit, mereka bakal duit, promosi bla 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 bakal duit. Itu gimana Mas menurut Mas Gilang? Bagi kita promosi ini kan bentuknya bisa banyak. Membakar duit ini harus ada output yang kita hasilkan. Di kami sendiri either kita bakar duit untuk revenue atau bakar duit untuk traction ataupun market growth. Memang kebanyakan pada titik tertentu kita cuma bisa market growth aja, yang penting bisnis kita valid gitu. Nah, memang kondisi saat ini kalau ibaratnya membeli user terus menerus dengan bakar duit, memang kondisi perusahaan yang akan dirugikan. Kita contohnya beberapa unicorn lah yang udah public listing mungkin yang udah kita tahu, memang kondisinya masih bahkan sebesar itu dan sesering itu kita pakai aja, mereka kondisi masih minus secara keuangan yang dilaporkan ya, yang kita bisa baca di bursa gitu. Cuman kalau di Perisain sendiri kita keep kalau mungkin Mas Mbak tahu kan EBITDA ini kita harus tetap di positif, meskipun kita net profit kita tetap kadang minus, bulan ini minus, bulan depan plus, tapi dalam 12 bulan kita usahakan menjaga tiap bulan transaksi kita tetap di angka positif, meskipun memang musuhnya untuk kita dapat ekspansi itu musuhnya profit pasti yang dikorbankan. Jadi fenomena bakar duit ini yang harus kita pahami seperti itu. Jadi jangan membakar tapi tidak sesuai on point, akan jadi babak belur juga perusahaannya gitu. Kasihan investornya, kasihan semuanya. Biasanya kita dikasih promo 20.000 berapa, ketika nggak ada promo kita nggak pakai lagi itu aplikasi nanti gitu. Biasanya seperti itu. Dan karakteristik sekarang user behavior yang kita dapat dari beberapa riset termasuk Cleans dan beberapa venture capital lain, memang arahnya user sekarang karena dibeli karena diskon, loyalitasnya kurang terhadap sebuah brand atau aplikasi. Jadi ya plus minusnya seperti itu. Ya, berarti menariknya adalah sebelum terjun ke pasar kita harus melihat dulu nih, perhitungkan analisa pasarnya seperti apa. Betul. Keuangannya seperti apa gitu. Nah, Mas Gilang punya mungkin Mas Gilang punya strategi khusus nih begitu masuk pasar. Oh yaudah ini titik yang akan aku ambil. Ini yang begitu di sini kan begitu banyak market, begitu banyak peluang. Oh ternyata ya, yang aku pilih yang ini gitu loh Mas. Yang aku tangkap yang ini gitu. Ya untuk menentukan yang pasti kita harus, kalau saya pribadi kita ngelatih business sense, karena menurut pelajaran saya dulu di kedokteran kita banyak pakai otak kiri kita, karena 1 tambah 1 sama dengan 2 kalau di dunia disiplin ilmu yang dulu gitu. Jadi bisnis ini kan 1 tambah 1 bisa jadi 5, bisa jadi 4, dimana artinya
banyak seninya gitu. Itu yang kita latih terus. Setelah data dikumpulkan, objektif ditemukan, baru subjektivitas atas project ataupun pasar yang ingin diambil bisa ditentukan. Jadi nggak asal kayaknya Indomie campur nasi kuning laku deh gitu. Kan nasi kuning banyak nih. Iya, bener. Suka nasi kuning nggak? Suka Indomie nggak? Suka. Oh, coba kita gabungkan 1 tambah 1 sama dengan berarti pasti suka, kan belum tentu gitu. Belum tentu cocok. Ini yang memang secara data mungkin iya, tapi secara subjektif yo masuk akeh sih, kan ada keraguan itu yang artinya baru ke bisnis validasi ataupun lainnya, step-step lain. Ya kurang lebih gitu. Nggak bisa. Kalau bagi saya data mendukung untuk keputusan, tapi bukan ya keputusan diambil berdasarkan data yang ada, tapi bisnis insting dan lain sebagainya tetap harus jalan untuk menentukan. Kayak tadi pelajaran semua dosen UC masuk ya. Ada Pak Dame, sorry. Bu Dame. Pak Macam-macam ya kamu David. ya. Terus tadi pengelola keuangan Pak Wirawan. Iya benar ya Pak Wirawan ya dulu. Kena. Kalau nggak salah. Atau Pak Chris Harry biasanya Pak Chris Oh, Harry. Pak Chris S. Dulu S1. sering bolos saya kuliah UC ini. Loh. Iya, karena banyak ya, menurut dosen-dosen ini dulu saya diajari bisnis yang paling baik adalah bisnis yang dijalankan. Nah, kalau cuman bisnis plan, only plan, ya kan? Ya, Kalau ya. bisnis terus jalankan, karena sering jalan, akhirnya kuliahnya banyak terbengkalai. Tapi memang pelajaran yang banyak pelajaran yang diambil, jadi dapat apa kita langsung praktekkan, dapat apa kita praktekkan. Berarti Gitu. bolosnya bukan bolos yang minus tanda kutip Bukan Berarti kita bolos bolosnya- party, bukan Ini kita bolos bolos positif positif nih kita. Sekali-sekali boleh gitu kan, Iya. tapi terus Tapi susah bolosnya juga. UC itu dinilai loh Kak. Oh, iya ya? Iya benar-benar. Jadi kalau kita cuman diem aja malah nilainya malah bisa jadi CD gitu ya. Jadi ibaratnya bolosnya Mas Gilang ini, bolosnya itu buat riset, buat Tuh. bangun bisnis, bukan buat healing gitu enggak ya. Nah, bukan buat healing, partying gitu enggak, kita udah Mungkin kita di belakang jauh-jauh itu. panggung iya kali. Padahal jangan dicerita di sini itu kalau itu. Iya. The record. Ini masih saya sama Jeremy masih ini ya belum lulus. Jadi Ya, mungkin nanti masih baik-baik Harus dulu harus ya. harus dicoba. baru coba. Ya. Mungkin nih Mas, kita mau tahu proses Mas Gilang membuka Periksain ini butuh proses berapa lama sih untuk bisa jadi Periksain dikenal sama orang banyak sekarang? Sekarang udah ada di Play Store. Udah, bisa di-download di situ ya Mas ya? Ya, download kita total inbound user kurang lebih sekitar, masih sedikit sih, masih sekitar 40 60 ribuan lah. Cuman kita punya target di tahun depan untuk traction di 4 sampai 5 kali total transaksi tahun ini gitu. Kalau setup di bisnis Periksain kita cuman waktu itu kita bikin cuman 1 bulan kali ya. 1 bulan kita pitching, ada investment masuk, udah jalan. Jadi nggak banyak mikir gitu. Cuman itu kalau entrepreneur bagi kita yang bisa dipegang itu karakter dan komitmen. Jadi tanpa karakter yang baik dan komitmen yang kita jual ke para investor, susah kita untuk yang jaminannya adalah kalau kita di digital startup kebanyakan masuk investor-investor angel investment maupun venture capital. Kalau kita minjem ke bank jaminannya rumah, kalau kita sama mereka jaminannya nama baik gitu. Jadi kalau rumah bisa disita beli lagi tambah baik, masa ganti nama kan? Lucu kita kan gitu. Itu yang Operasi ganti yang harus baju. kita. Nah, itu. Jadi drakor nanti kita kan. Ya, mungkin boleh bahas sedikit soal ini fitur-fiturnya dari Periksain mungkin sambil promosi-promosi sedikit. Oh ya. Kalau diperiksain ini kita yang sekarang masih ngikutin bisnis proses kita waktu pandemi. Cuman di next version kita setelah kita pitching ini kita akan launching beberapa layanan yang baru dari layanan rumah sampai ke intensive care. Jadi untuk orang-orang yang disability segala macam
bisa melakukan dan mendapatkan pelayanan yang layak seperti di rumah sakit di rumah atas supervisi dan nakes yang memang sudah diregister tersertifikasi oleh kolegium masing-masing. Saat ini kita juga udah partner sama mungkin ada ratusan vaskes. Mungkin memang belum semua listing karena teknologi yang kita punya di sini belum paling up to date. Insya Allah kita di November ini launching beta yang terbaru. Insya Allah di Januari atau Februari kita mau soft launch untuk beberapa fitur-fitur yang lain seperti itu. Menarik ya Mas. Menarik. Nah berarti ini aku boleh tahu nggak sih yang fasilitas yang dikasih sama periksaan ini ada apa aja nih selain tadi tidak bisa datang ke rumah. Kalau dulu aku pas ada acara di UC itu bisa ini ya periksa swab. Ya dulu kan masih berlaku ya sekarang. Sebenarnya itu kita riding the wave, itu yang kita namakan. Makanya bisnis ini ada yang sifatnya initiate, ada yang sifatnya followership. Contoh misalnya di dunia aviasi gitu ya, yang saya tahu misalnya kita mau buka rute baru, misalnya Surabaya, Bandar Lampung gitu, dia akan mapping dulu berapa kebutuhan segala macam. Misalnya satu maskapai sudah berani buka, dia akan mungkin maskapai yang lain berani juga buka yang lain ketika evaluasinya ada. Kalau di periksaan sama, kita kemarin riding the wave yang ada, yaitu yang demand yang sudah ada. Saat itu kita pakai banyak memang layanan di COVID untuk COVID matters. Tapi berjalannya waktu kita yang malah mengurangi banyaknya layanan itu, karena bagi bisnis ketika angkanya turun segala macam, kita ketergantungan sama satu produk atau satu model bisnis nggak baik bagi kita. Makanya kita sekarang ada beberapa layanan non COVID yang memang kita create untuk memberikan layanan-layanan tambahan di dalam periksaan. Salah satunya mungkin nanti telemedicine kita akan buka, tapi end goalsnya kita punya target mungkin 5-6 tahun lagi untuk jadi special medical assistance untuk di Indonesia. Jadi ketika nanti bapak ibu atau adik-adik kakak ada yang sakit di rumah, nggak perlu tuh nunggu namanya. Nanti biasanya kan orang sakit nih, orang tua nunggu anakku pulang untuk diantarkan ke rumah sakit, sampai rumah sakit daftar ngantri apa. Ya ini kita pengen jadi special medical assistance yang berguna untuk masyarakat. Jadi tidak ada lead time antara sakit dan ke rumah sakit, kita perpendek. Jadi dari situ, dari penyediaan ambulan, antar jemput sampai patient handling di dalam rumah sakit. Kurang lebih seperti itu. Nah terus kan biasanya kalau katanya Masnya tadi, kalau misalnya ada sakit atau apa bisa datang ke rumah itu ya. Nah tapi misalkan ada orang yang nggak sakit tapi dia mungkin ada gejala-gejala atau mungkin dia merasa khawatir, ini penyakit apa ya, dia bingung, bisa konsultasi juga nggak melalui aplikasi itu? Sejauh ini kita aplikasi masih by WhatsApp untuk telemedicine, tapi next version kita akan memasukkan itu ke dalam satu package di periksain. Jadi kalau bagi kita di kesehatan ini untuk kuratif, kita bagi dunia kesehatan ini ada dua, preventif sama kuratif. Kalau di kuratif ini yang bermain banyak misalnya di dunia rumah sakit, terus BPJS, asuransi, mereka sudah main di situ. Kita berusaha combining this both side gitu. Jadi untuk preventif oke, untuk kuratif kita akan assist mereka. Yang paling utama kegiatan-kegiatan kita banyak di preventif untuk jaga diet. Nanti kita ada fitur untuk diet, yoga dan lain sebagainya. Kita akan lebih ke arah combining this two part of medical. Diet, saya sangat-sangat tertarik ini. langsung download ya habis ini. Udah nemu tadi di Play Store itu, Iya. Udah nemu juga tadi ya. Nah, ini menarik Mas. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, kan ini periksain ini udah ada di App Store, bisa di-download di App Store dan Play Store juga. Nah, untuk pelayanannya, itu melayani daerah mana aja nih Mas, kalau boleh tahu? Apa masih Jawa Timur aja atau sudah berkembang? Mungkin udah ada di Lombok kali, di desa saya ya Mas.
Saat ini sih kita pelayanan banyak 70% mungkin saat ini masih ada di Surabaya dan sekitarnya. Tapi per bulan kemarin kita coba city launcher kita udah berangkat ke Jabodetabek. Kita forecasting untuk buka di layanan di Jabodetabek. Mungkin saat Covid kemarin kita udah punya jaringan di 8 sampai 9 kota. Cuman ketika dunia per-Covidan layanannya sudah menurun demand-nya, kita harus pivot. Bukan pivot sih, kita harus cari inovasi baru lagi yang bisa yang bisa menghasilkan bagi kami gitu. Cuman kita udah ada jaringan di 7-8 kota saat itu. Sekarang cuman di Surabaya sama di Jabodetabek. Ya, berarti ada di Surabaya dan Surabaya sekitarnya dan Jabodetabek ya. Ada perencanaan buat expand lagi nggak kira-kira? Kita dalam tahun depan insya Allah kita buka fokus di Jabodetabek dulu sama tetap di Surabaya. Di 3 tahun lagi kita punya forecasting untuk ada di minimal 7-8 kota besar di Indonesia. Kita target punya kurang lebih sekitar 2% dari total populasi untuk kita layani di 3 tahun lagi. Kalau Mbok nggak ada ini ya Mbak? Segera itu. Tahun lalu kita jadi special medical assist untuk di World Superbike sebetulnya. Jadi dari penanganan COVID sampai protokol kesehatan yang ada. Tapi kita kerjasama dengan banyak rumah sakit dan pihak ketiga di Lombok. Kurang lebih seperti itu. Itu udah impian besarnya udah ini ya Mas ya. Ya. Mas, tadi Mas Gilang, aku balik lagi nih ke proses bisnis. Tadi Mas Gilang sempat ngomong ada bisnis itu ada in, ada out-nya. Mas Gilang yang sudah expert nih di sini mungkin bisa sharing gimana, kapan sih bisnis itu harus in, kapan sih kita harus out dari bisnis itu gitu. Atau emang kita ngikuti aja nih bisnis booming kita masuk gitu. Kalau bagi saya sih, untuk kami diperiksain secara program sih harus ngikutin market yang ada. Tapi kalau untuk secara corporate, selama kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, kita harus terus in di masing-masing sektor bisnis. Contohnya kita lihat mungkin ada ride hailing apps yang kita tahu banyak. Mereka sekarang nggak not only working for ride hailing apps kan, mereka kerja ada di financial, ada di bahkan delivery atau banking, mungkin beberapa sudah masuk. Jadi selama bisa melebarkan sayap, memberikan manfaat, intinya memberikan manfaat yang lebih banyak lagi, kita harus tetap tune in terhadap bisnis yang udah kita geluti seperti itu. Berarti selama bisnis itu emang menghasilkan dan emang beri manfaat, itu masih terus berjalan bahkan dikembangkan. Harus selalu berjalan. Kalau waktunya keluar itu gimana Mas? Waktunya emang bisnis ini udah stagnan nih, bacanya tuh gimana? Nah, exit plan ini yang biasanya kita suka lupa nih kalau bikin perusahaan. Biasanya kita bukanya oke, tutupnya kapan nggak tahu gitu. Nah, kalau di exit plan ini sebenarnya macam-macam. Kita sebelum kita bikin periksaan tahun 2016, saya ada satu startup digital tetap di kesehatan. Kita exit di 2018, diakuisisi sama salah satu perusahaan. Jadi exit ini macam-macam. Ada yang merger atau dibeli sama perusahaan lain. Ada yang public listing mungkin di antaranya. Kalau untuk ketika market sudah stagnan, gimana cara melebarkannya? Biasanya mereka pakai merger sama akuisisi untuk melebarkan sayap bisnisnya. Contoh misalnya dari hal ini, contoh kecil misalnya kita berbisnis jualan kerupuk gitu ya. Mungkin marketnya kerupuk sudah bisa ditakar. Ini gini, kita harus mengembangkan ke bisnis yang lain ya. Kita investasi atau akuisisi rumah makan atau pabrik minuman atau digital packingnya atau apa untuk melebarkan holding company yang sudah jadi operating itu selama ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak harus
Kalau sekarang nggak harus memulai dari awal karena memang collaboration is key. Jadi bagi kami di Bricksign kuncinya adalah kolaborasi. Tanpa kolaborasi yang baik ya susah kita untuk melebarkan sayap seperti itu. Itu untuk yang bisnis konvensional. Nah, kalau misalkan bisnis yang modern, bisnis digital itu gimana Mas? Pengembangannya, polanya kan kita masih ngawang-ngawang nih. Oh, bisnis digital, barangnya kadang nggak berbentuk tapi ada gitu. Prinsipnya menurut saya sama aja. Namanya bisnis ini sama kayak bikin teh bagi saya. Jadi kita bikin teh aja kadang kita buat juga untuk dijual. Sama lah kita buka kantor ini. Kalau nunggu BEP dari keuntungan sama jual bisnis, kita harus jalan linear. Jadi kurang lebih sama aja sebetulnya. Cuman bedanya mungkin digital ini lebih masif, lebih membutuhkan modal yang beberapa kali lipat daripada bisnis konvensional. Tapi yang penting adalah posisi keuangan bisnisnya baik, forecasting marketnya baik, insya Allah bisa lanjut terus gitu. Nah, mungkin kalau soal digital tadi ya, kalau menurut Mas Gilang sendiri gimana sih potensi digital ini ke depannya itu mungkin gimana di Indonesia? Kalau di Indonesia, menurut saya masih sangat terbuka ya. Di dunia aja masih sangat terbuka. Kita akan hidup selalu berdampingan dengan digital. Saat ini kita malah zamannya udah mulai shifting, banyak perusahaan yang riset tentang metaverse, terus cryptocurrency juga untuk kita hidup berdampingan dengan digital. Potensinya masih sangat banyak dan digital ini akan membantu lebih mudah membantu untuk mengekspansi bisnis yang diberikan. Jadi menurut saya digital akan tetap berjalan. Kalau ya menarik, apalagi di zaman kita milenial ya, sekarang kita belanja pun udah nggak pakai uang fisik ya Mas ya. Nah, sudah pakai QRIS ya. Iya. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah sekarang kan yang pasar yang lebih besar marketnya adalah yang di baby boomers ya Mas. Nah, itu kan pola pikirnya mereka, oh bisnis itu harus nyata, harus kelihatan. Terus kalau digital nanti aja. Itu yang membuat kita tertinggal. Nah, mungkin gimana Mas Gilang sebagai yang bergerak di bidang digital, bisnis digital ini mampu mengedukasi orang-orang sekarang kita sudah bergerak di zamannya digital, nggak usah kemana-mana lagi. Itu berawalnya dari mana untuk bisa memperkenalkan orang-orang kita ada gitu. Iya, setahu saya kan orang kalau yang mungkin yang bikin masih konvensional tuh ya, kalau bikin bisnis intinya saya punya produk ini harus saya jual, saya harus cuan. Nah, itu yang dipikirkan selalu itu terus. Ya betul, sebetulnya kita juga prinsipnya juga cuan minded Mas ya. Jadi tetap ya. Tapi memang awal-awalnya kayak ibaratnya kalau bisnis ini kita di digital ini kita ada kesepakatan sama investor-investor kita tidak akan berapapun keuntungan yang diberikan sama perusahaan, kita tidak akan ngambil dividen selama masa kurun waktu tertentu untuk scale up ini perusahaan lagi segala macam. Kalau itu perjanjian yang memang harus declare dari awal. Kalau bicara market baby boomers ataupun yang lain, sebetulnya hampir semua segmen kecuali masa mungkin industrial ya, yang lahir tahun 40-an yang agak susah mungkin sekarang adopt digital. Mungkin 2-3 generasi di atas kita masih aware lah, mungkin platformnya berbeda. Dari data kita yang kita kumpulkan dari beberapa investors, contoh Facebook. Di Facebook masih banyak tuh orang-orang usia rentang 40 sampai 55, terutama laki-laki yang menggunakan Facebook. Jadi kita sesuaikan. TikTok, kalau di TikTok banyak Gen Z yang pakai TikTok, tapi 70-80% pemakainya di wanita untuk di TikTok. Nah, ini kan kita harus mapping itu gitu. Kalau memperkenalkan ke digital itu challenge ya untuk sebetulnya bukan kita yang harus bukan hanya kewajiban dari pemain-pemain digital, tapi sebetulnya behavior ini sudah ke arah sana untuk di kota-kota yang memang mendukung secara infrastruktur. Mungkin di beberapa kota yang belum
layanan internet belum baik, broadband internet wire maupun fiber belum terjangkau, ya akan susah dia mengenal. Tapi harusnya di kota-kota besar untuk mempercepat ekonomi, memudahkan pekerjaan, mereka akan familiar. Dimulai dari Microsoft Word, Microsoft Excel, itu adalah file yang kita digitalize, dan mereka harus, sejauh ini yang kita temui memang ada kesulitan di situ. Cuman as the time goes by harusnya mereka akan familiar tentang itu. Kalaupun belum familiar, berarti mereka bukan market kita, gitu aja. Nggak usah repot-repot, ya Mas. Iya benar, nggak bisa dirangkul semua ya. Nggak bisa. Gitu. Mustahil juga ya. Betul nggak bisa. Terlalu merangkul semua, tangan kita nggak nyampe ya Mas ya. Oke. Nah, kalau udah berpikir untuk konsumen sudah terjawab nih. Nah, untuk pengembangannya bisnis digital itu gimana Mas? Karena kan digital itu sangat-sangat cepat berubah. Teknologi itu kayak yang sekarang keluar apa, besok udah keluar apa. Sekarang udah seriesnya apa, sekarang besok tahun depan sudah beda lagi berubah. Nah, itu pergerakannya sangat-sangat cepat. Gimana Mas Gilang sebagai owner nih bisa membaca, oh iya aku harus berkembang terus, nggak usah stuck di sini. Apa yang Mas Gilang lakuin sama karyawannya mungkin, atau bahkan diri Mas Gilang sendiri untuk emang bisa mengembangkan digital bisnis ini? Jadi kalau dari kita diperiksain, kita sebagai founder dan CEO sama teman-teman founder yang lain, kita punya program setiap bulan minimal 1-2 kali masing-masing teman-teman harus kasih itu pelatihan, ikut kursus ataupun apapun yang memang selinier sama apa yang dia kerjakan. Jadi agar wawasan ini tetap terbuka. Bicara tentang perubahan digital, pasti digital jauh lebih cepat berubah. Jangankan digital, namanya kebetulan kita ada teman di dunia fashion juga sangat cepat perubahannya kan, terutama ini untuk Indonesia yang punya iklim rata gitu kan. Apalagi yang di luar sana, dia punya winter, dia punya summer, dia punya apa yang membutuhkan fashion ini. Kalau kita mungkin kaos sekali beli 10 tahun mungkin, tapi di mereka kan di luar akan cepat gitu. Kalau untuk menyesuaikan dengan kecepatan itu, kita perlu mengasah insting kita, bicara direct ke market riset kita terus kita lakukan biar nggak ketinggalan sama apa yang dibutuhkan sama market kita. Kurang lebih seperti itu sih. Menarik ya, udah banyak nih sharing sessionnya, banyak yang dapat kita petik gitu. Bahkan Mas Gilang pun menyenggol materi-materi yang banyak dosen ya, Pak David, Bu Dame, Bu Tina. Dulu yang itu Pak Chris Hera atau Pak Wirawan? Pak. Saya kalau di UC ini yang banyak membantu kita sampai ada beberapa pekerjaan kita lakukan sebelum diperiksain sama dosen Pak Thomas dulu. Pak Thomas Efrata. Tommy Kaihatu. Oke, Hatu. Oke. Pak Tommy ya? Pak Tommy. Pak tahu nggak? Thomas. Pak Thomas. Sorry. Pak Thomas. Kembali. Mirip. Saya dibantu banyak sama beliau di personal coach sama beliau membantu banyak lah sama hidup saya dan pemikiran. Jadi memang dari awalnya backgroundnya dokter, akhirnya beranjak ke entrepreneur, bisnis manajemen ya itu masuknya. Iya. Terus akhirnya berani memposisikan diri mencemplungkan diri di zona yang emang bukan bidangnya dari awal gitu Mas ya. Dunia digital ini ya, padahal bayangin dari awal yang kesehatan ya yang dokter, dari dokter tuh periksa orang apa, tiba-tiba sekarang kok beloknya ke digital itu tadi ya, malah kayak anak IT ya, teknologi itu tadi. Sekarang periksa market. Multi talent banget ya Mas Gilang itu ternyata ya. Kita yang penting berpartner sama orang yang tepat. Kita nggak mungkin jadi zamannya kan kita superhero aja sekarang kan nggak tampil sendirian. Bener. Mereka punya Marvel Studio, punya beberapa, ada Avengers yang memang nggak bisa lah kita jalan sendiri. Itu fungsinya kita juga
harus multidisiplin ilmu, jadi dari orang keuangan, dari orang IT, ada apapun lah itu biar bisnisnya bisa berjalan. Jadi ibaratnya harus punya orang yang punya satu visi yang sama Betul, kita ya. betul. Satu tujuan. Satu tujuan supaya kita bisa jalan bareng-bareng, sinkron gitu ya. Betul. Berada di circle yang sama. Circle jalur lintasan yang sama. Kandang yang tepat istilahnya. Nah itu. Jangan kucing masuk kandang harimau. Nah itu. Yang salah yang jaga biasanya. Jaga. Gak bisa bedain itu. Nggak bisa bedain antara kucing sama harimau ya Mas. Iya, iya, iya. Nah terakhir nih Mas, ini kan udah terlalu banyak nih insight-insight yang kita dapat. Bahkan aku pun udah, oh ternyata kayak gini, udah membuka pola pikirku sendiri gitu. Dan mungkin pola pikir yang ada di sini juga bisa terbuka. Nah terakhir mungkin ada tips and tricks dari Mas Gilang sendiri, bagaimana sih untuk kita yang pemula di sini yang baru mau mulai terjun ke dunia bisnis, bagaimana cara membaca peluangnya, nangkepnya seperti apa, itu mungkin tips and trick yang sederhana dan nyata yang Mas Gilang lakuin diperiksain ini gitu. Kalau buat teman-teman yang baru mau mulai ataupun banyaklah anak muda termasuk di luar sana, mungkin salah satu dari mbak-mbak Mas di sini yang memang punya jiwa yang sudah baik ataupun entrepreneur yang baik. Paling simple adalah business plan. The best business plan is bisnis yang bisa dijalankan, segera dijalankan. Kalau diperiksain kita punya beberapa prinsip. Biasanya kita mulai dari apa yang kita punya, kita bisa mulai dari apa yang kita tahu, kita bisa mulai dari apa yang kita bisa. Jadi banyak sekali, asalkan satu, kita modal yang paling utama menurut saya adalah niat, kedua otak, ketiga dengkul Mbak. Jadi tanpa niat, otak dan dengkul ini agak susah gitu. Berapapun duitnya, nggak ada niatnya, nggak ada otaknya, nggak ada dengkulnya, susah Bang gitu Bang. Nah ini biasanya kalau tiga ini mencukupi, hasilnya akan sesuai. Kalau dengkul doang, nggak ada niat sama otak, ya dapatnya dengkul aja gitu. Nggak gerak-gerak nih jadi. Kurang lebih begitu. Iya, iya. Iya, saya kan banyak di sini juga ya, benar juga ya, banyak yang sini mikir, oh aku mau mulai bisnis tapi nggak punya uang gitu. Padahal parameternya mulai bisnis itu bukan uang yang utama, tapi tadi pertama apa? Niat, otak sama dengkul. Gitu aja, iya. simple. Dengkulnya dijaga baik-baik. Jadi ibaratnya nggak melulu soal duit, soal modal, tapi kita punya knowledge apa, ya kita punya bakat apa, kita knowledge apa, kita gimana cara menggunakannya, cara kita mengelola bakat yang kita punya itu tadi supaya kita bisa aplikasikan ke dalam bisnis kita masing-masing itu tadi. Iya betul. Oke, saya kira mungkin untuk sekarang talkshow-nya sudah sampai di sini aja. Kita Siap, terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Gilang. Iya, terima Sudah kasih mau waktunya. hadir di acara Iya, Modis. semoga lancar acaranya. Ya, di sini kita Rame. sudah dapat pesan banyak ya dari Mas Gilang. Ya, terima kasih, mungkin semoga kita yang ada di sini bisa mengikuti jejak dari Mas Gilang. Sekian, terima kasih dari kami untuk ngobrol-ngobrolnya. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Saya Gilang Pratama, CEO Periksain.id. Hari ini kita tadi udah lakukan talk show sama teman-teman di acara Modis ini di Tunjungan Plaza. Acaranya bagus banget, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini, terutama tentang membangun sebuah bisnis atau membangun sebuah usaha, baik digital maupun konvensional. Pesan saya untuk seluruh UMKM yang ada, terus semangat. Kita anak-anak muda menjadi tongkat ekonomi Indonesia di masa emas Indonesia 2030-2045 mendatang. Semoga masyarakat Indonesia terutama di bidang entrepreneur bisa berkembang sesuai dan menjadi penerus harapan bangsa. Terima kasih.